Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Maka selayaknya kita juga jangan pernah berhenti memuji kebesaran Allah, memuji apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti yang pernah saya sampaikan, Allah itu senang kepada kita kalau kita mau berdoa. Allah itu tidak suka kalau ada orang yang tidak mau berdoa. Orang berdoa menunjukkan bahwa dia membutuhkan Allah. Allah itu senang kalau dibutuhkan. Kemudian kalau kita mau berdoa, ada waktu-waktu tertentu yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi semua waktu itu baik untuk berdoa, tapi ada waktu-waktu itu yang lebih baik lagi. Dari beberapa sumber saya merangkum, ada beberapa hal yang membuat doa seseorang ini tidak ditolak. Monggo kalau memang ada yang berkenan, ini sudah saya gandakan. Doa yang tidak tertolak itu ada dalam beberapa sebab. Yang pertama karena kondisi yang berdoa. Ya, karena kondisi yang berdoa. Di antara dari sekian banyak kondisi yang berdoa, artinya yang berdoa itu bagaimana? Yang pertama, doa seorang muslim untuk orang lain sesama muslimnya, ini yang baik tanpa sepengetahuannya. Artinya doanya ini jangan sampai ditunjukkan kepada yang bersangkutan. Jadi kita berdoa mendoakan saudaranya, kita berdoa mendoakan temannya, ini tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, kondisi yang berdoa saat itu sedang teraniaya, ini doanya sangat mustajabah. Sebagaimana saya sampaikan Rabu kemarin bahwa Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, takutlah kamu terhadap orang yang teraniaya. Artinya Mu'adz bin Jabal akan diutus sebagai gubernur di Yaman. Rasulullah berpesan jangan sampai membuat orang teraniaya. Karena orang yang teraniaya, karena kepemimpinannya itu akan diijabahi doanya. Makanya jadi seorang pemimpin hati-hati, jangan sampai membuat warganya sampai merasa terdolimi, karena doanya mustajabah. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya, baik itu doa kebaikan atau keburukan. Sebagai orang tua kita hati-hati, seharusnya hati-hati mendoakan anak. Sebab doa orang tua kepada anak meskipun doa itu jelek akan dikabulkan oleh Allah. Jadi sebagai orang tua terutama ibu ini sangat mujarab doanya. Makanya kita sarankan kepada ibu-ibu kalau berdoa, kalau menghadapi anaknya dalam kondisi apapun usahakan doanya itu yang baik. Jangan sampai mendoakan yang jelek, walaupun dalam keadaan dia itu pegelnya luar biasa, tetap doakan yang baik, semoga anaknya tobat begitu. Jangan sampai mendoakan yang jelek, karena doanya ibu terutama ini akan sangat didengar oleh Allah dan sangat dikabulkan. Dan doa orang tua ini tidak nunggu, biasanya kontan, tidak nunggu lama, itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, kondisi orang yang berdoa itu sedang bepergian atau musafir, dia sedang pergi kemana, itu doanya dikabulkan.
Musafir ini kategorinya ada yang berpendapat lebih dari 75 km dari rumahnya, ada yang berpendapat 80 km, ada yang berpendapat 100 km, ada yang berpendapat pokoknya keluar dari kotanya, itu sudah disebut musafir. Kemudian yang kelima, doa orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, ma min shaimin inda fitrihi la da'watan la turaddu. Tidak ada pada diri orang yang berpuasa ketika dia itu berbuka kecuali ada doa yang tidak ditolak. Jadi orang yang berpuasa pada saat berbuka itu doanya tidak ditolak. Ya. Kemudian yang keenam, doa pemimpin yang adil. Kondisinya saat itu dia menjadi seorang pemimpin dan berbuat adil. Adil itu artinya menjalankan amanah jabatannya sesuai dengan ketentuan. Ini adil. Kalau menyalahgunakan berarti tidak adil. Ya. Jadi seorang pemimpin itu ada dua pilihan yang didapat. Kalau dia itu menjalankan kepemimpinannya dengan baik, dengan adil, maka doanya akan dikabulkan. Karena orang yang menjadi pemimpin kemudian dia berlaku adil dalam kepemimpinannya, pasti doanya akan mendoakan yang baik-baik untuk warganya. Kemudian yang ketujuh, doa anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya ini doanya akan dikabulkan, dan itu akan menjadi celengan pahala bagi orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedelapan, doa orang yang dalam kesulitan. Kalau ada orang yang berada dalam kesulitan, bukan hanya teraniaya, mungkin dia kesulitan karena masalahnya sendiri. Dalam kesulitan dia itu ikhlas menerima kesulitan, bahwa kesulitan itu memang berasal dari Allah. Sebagaimana kita saat ini, kita berada dalam kesulitan, kita sudah terkena wabah. Insya Allah sebagian besar di antara kita doanya ini akan mustajabah. Makanya dalam kondisi seperti ini kita perbanyak berdoa. Ya. Berikutnya, doa orang yang tidur dalam keadaan suci dan zikir kepada Allah. Begitu dia bangun dari tidurnya, jadi kalau ada seseorang mau tidur itu dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, kemudian pada saat mau tidur itu zikir kepada Allah, membaca asma Allah, begitu dia tertidur, terbangunnya doa apa yang dipanjatkan itu akan dikabulkan. Ya. Kemudian orang haji, umroh dan berperang di jalan Allah, ini doanya juga akan dikabulkan. Makanya kalau ada orang pulang dari haji, itu setelah pulang nyampe di rumah, tenggang waktunya sampai 40 hari, ya kita minta doa kepadanya, maka orang yang haji ini doanya akan dikabulkan. Makanya kita jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk berkunjung kepada mereka yang baru pulang dari haji, karena doanya mandi. Kemudian doa orang yang berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, lisannya mengucapkan zikir, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, maka doanya akan dikabulkan. Kemudian orang yang dicintai dan diridhoi Allah. Orang yang dicintai, ya namanya saja orang yang dicintai berarti kan begitu dekat dengan Allah. Salah satu bentuk pendekatannya itu adalah sholat. Saya teringat di Malang itu sekarang sudah wafat, ada seseorang yang senantiasa sholat kalau malam itu 100 rakaat. Kemudian kita bayangkan ya, 100 rakaat setiap malam dia itu melaksanakan, betapa dia sudah begitu dekat dengan Allah. Saya yakin Allah itu begitu mencintainya. Kemudian dia banyak membaca surat Qul Huwallahu Ahad, entah berapa ribu kali dalam satu hari itu. Ya, karena begitu dekatnya, suatu ketika beliau didatangi oleh seseorang, bukan manusia, tapi cakep luar biasa. Orang ini mengaku namanya Abdul Wahid dan kita kenal. Ya, di dalam surat Qul Huwallahu Ahad itu ada malaikat penjaganya, namanya malaikat Abdul Wahid. Dan ternyata malaikat ini yang datang kepada beliau. Kemudian beliau diajak oleh malaikat ini,
menemui salah satu muridnya malaikat ini. Ayo kamu ikut saya menemui salah satu murid saya. Ternyata dikenalkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang luar biasa, semenjak saat itu apa yang menjadi keinginannya itu langsung dikabulkan oleh Allah walaupun tidak diucapkan di lisan. Suatu ketika ada seseorang yang datang menemuinya, ya, ingin minta doa supaya tanahnya laku, katanya begitu. Ya, dia doakan. Kemudian dia mengendarai kendaraan yang bagus, katanya baru. Dalam hati terbersit keinginan untuk punya kendaraan tersebut. Baru dalam hati punya keinginan memiliki kendaraan seperti itu, ya, enggak sampai diucapkan. Ternyata tidak beberapa lama ada orang yang datang memberikan kendaraan seperti itu. Untuk orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berhati-hati terhadap dunia, yang tidak mau tergoda oleh dunia, hal ini sangat menakutkan. Khawatir itu akan mengurangi pahalanya nanti di surga. Tapi bagi kita yang kebanyakan masih mengalami kesulitan di dunia ini, masih berharap hal-hal yang seperti ini terjadi. Tapi untuk sebagian seperti itu, ada yang tidak mau. Yai Hamid Pasuruan pernah, seperti pernah saya ceritakan, beliau itu lari dari rumahnya keluar menuju ke pemakaman di belakang masjid. Saat itu Yai Hamid ditanyai, kenapa jenengan kok di sini? Di rumah itu mau ada tamu yang mau memberi uang saya. Lah uangnya ini enggak jelas halal haramnya. Saya kalau ada orang yang mau nolak tidak bisa, sehingga beliau itu meninggalkan rumahnya. Hal seperti ini menakutkan karena itu bisa menjadi ujian kita, menjadi penghalang kita. Harta yang kita dapatkan kalau tidak dengan cara yang benar, atau kita tahu bahwa harta itu adalah harta haram yang diberikan kepada kita, ini bisa menjadi penghalang doa kita, bisa menjadi penghalang ibadah kita. Ya, makanya orang-orang zahid, orang-orang yang zuhud, yang tidak mau bergelimang harta, cukup apa saja yang dimiliki itu yang dimanfaatkan. Ya, jadi kalau butuh itu hanya sedikit saja, ya itu sudah yang dimanfaatkan. Selebihnya disedekahkan. Ini namanya orang zuhud. Rasulullah itu punya kebun kurma berhektar-hektar, punya onta ribuan. Kemudian harta bendanya Rasulullah itu banyak, tapi yang dipakai oleh Rasulullah itu secukupnya. Bahkan baju yang dipakai Rasulullah itu kalau sobek ditambal. Ya, ini kan yang membuat para sahabat itu prihatin. Rasulullah kok sampai segitu? Padahal Rasulullah itu kaya. Kudanya Rasulullah itu kuda yang paling bagus. Imam Ghazali juga begitu. Pelana kudanya itu paling bagus, paling mahal. Tapi beliau memakainya secukupnya saja. Ya, pakaian yang dipakai secukupnya saja. Ya. Kemudian kondisi yang terakhir adalah kondisi orang yang meminum air zam-zam. Orang yang minum air zam-zam saat itu doanya tidak akan ditolak. Ya, makanya kita kalau minum air zam-zam dianjurkan untuk berdoa. Ya, pertama kita minta berdoa, kita minta ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang luas, kemudian kita minta obat dari segala penyakit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in. Jadi kita berdoa kalau minum air zam-zam itu minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah, kemudian kita minta obat dari segala penyakit. Itu doa orang yang karena kondisinya dikabulkan oleh Allah. Ada doa karena doa yang dibaca membuat doanya ini tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang berdoa dengan menggunakan doanya Zunnun Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus.
Doa yang diselipkan setelah doanya Nabi Yunus ini tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim, doa nabi-nabi yang terdahulu, apalagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini tidak akan ditolak. Ya. Doa yang diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, insya Allah doa antara kedua sholawat ini juga tidak akan ditolak. Kemudian doa orang yang terbangun di malam hari, kemudian dia berdoa dengan menggunakan doa-doa yang diajarkan Nabi. Ya. Ini tidak akan ditolak. Yang ketiga, doa yang menggunakan Asmaul Husna. Jadi kalau ada Asmaul Husna yang dipakai mengawali doa, insya Allah doanya ini tidak akan tertolak. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kita disuruh berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, karena ini tidak akan ditolak. Jadi ini doa-doa yang tidak tertolak karena isi dari doanya. Kemudian yang ketiga, karena waktu membaca. Jadi doa itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Yang pertama ketika sahur atau sepertiga malam yang terakhir. Ini doa yang mustajabah. Makanya kita dianjurkan untuk banyak berdoa sepertiga malam yang terakhir. Ada yang berpendapat sepertiga malam itu mulai jam 12 sampai subuh. Ada yang berpendapat mulai jam 1. Ya, sekitar itu. Pokoknya sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang paling mustajab. Mustajab itu artinya dijawab oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika berbuka puasa, waktu berdoa, waktu membacanya, ini yang membuat kita tidak tertolak doanya. Ini artinya kita bisa menunggu. Waktu ini bisa kita tunggu, bisa kita cari. Pada saat berbuka puasa, itu doa mustajab. Menurut sebagian pendapat, waktu berbuka puasa itu pada saat kita meneguk minuman atau makan makanan pada saat berbuka. Tapi ada yang berpendapat 1 jam sebelumnya. Kemudian teman-teman saya yang pernah ke Timur Tengah itu biasanya mereka yang di Timur Tengah setelah sholat asar mereka nggak melakukan aktivitas macam-macam. Mereka semuanya berdoa karena yakin bahwa waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu doa kita akan dikabulkan. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin kita mencari malam Lailatul Qadar karena doanya itu sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, ketika azan berkumandang. Kita dianjurkan kalau mendengar azan menjawab azan. Di situ kita selipkan doa. Karena doanya saat itu juga mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Yang kelima di antara azan dan iqomah. Doa setelah azan sampai iqomah itu berlangsung, doanya ini akan mustajab juga. Makanya kita perbanyak doa. Kalau habis azan menjelang qomat sebelum sholat didirikan, itu doanya mustajab. Wiritan setelah azan, doa-doa yang kita panjatkan insya Allah itu akan tidak ditolak oleh Allah. Kemudian yang keenam, ketika sujud dalam sholat. Ketika sujud dalam sholat itu doanya juga akan diijabahi, terutama sujud yang terakhir. Makanya ada beberapa imam itu punya kebiasaan kalau sujud yang terakhir itu lebih panjang karena ada doa-doa yang dipanjatkan. Tapi sebagai seorang imam mestinya harus tahu diri, ya lebih panjang, tapi jangan terlalu lama karena makmumnya nunggu, kok nggak selesai kan begitu. Yang ketujuh, doa yang dipanjatkan sebelum salam. Jadi kalau kita sedang tasyahud, kemudian setelah kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Setelah itu kita panjatkan doa-doa yang dipanjatkan pada saat sebelum salam ini tidak ditolak oleh Allah. Makanya kadang-kadang ada orang yang tasyahudnya itu panjang, berarti doanya itu banyak yang dibaca. Kemudian doa pada hari Jumat.
pada hari Jumat ini doanya sangat mustajabah. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu, pemukanya hari-hari yang ada pada dalam satu minggu. Hijjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Wa idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu biasanya merayakan hari rayanya hari Jumat, karena hari Jumat itu biasanya mereka akan dapat makanan. Ya, banyak orang yang bersedekah itu nunggu hari Jumat karena pahalanya akan dilipat gandakan pada hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Makanya ada satu kaum, ada beberapa kampung itu orang Arab terutama, mereka akan mengeluarkan sedekahnya kalau hari Jumat. Dan orang-orang miskin, pengemis ini ngerti kalau hari Jumat mereka mengeluarkan sedekah, mereka hanya keliling ke rumah-rumah itu pada hari Jumat. Ya. Mustajabnya doa pada hari Jumat ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ini ada hadisnya. Ya, hadis ini diikuti oleh Imam Muslim, Imam Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi dan Al-Baihaqi. Jadi mereka menganggap paling mandi itu sejak imam naik ke atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini berdasarkan hadis juga. Pendapat ketiga, yaitu pokoknya setelah asar. Ya, ada pendapat yang keempat. Ya, pendapat keempat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar, menggabungkan semua pendapat yang ada. Pokoknya hari Jumat itu mandi. Jumat pagi bersedekah pada pagi hari Jumat itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian berdoa pada hari Jumat, baik itu pagi hari, pada saat khotib naik ke atas mimbar, pada saat antara asar sampai maghrib. Jadi semuanya ini pendapat keempat, semuanya mustajabah pokoknya hari Jumat. Ya, yang lebih mustajabah lagi, ya, doa itu yang paling baik menurut beberapa pendapat antara dua khutbah. Jadi kalau khotib habis khutbah pertama, kemudian duduk nunggu khutbah kedua, ini kita dianjurkan untuk berdoa karena saat itu doa kita akan mustajabah, akan diijabahi oleh Allah. Kemudian yang ke-9, doa yang terkait dengan waktu membacanya hari Rabu antara zuhur dan asar. Jadi kalau hari Rabu antara zuhur dan asar itu waktu yang mustajabah. Yang ke-10, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana Nabi Ibrahim tahu bahwa ini memang perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Jadi Nabi Ibrahim itu tahu dengan yakin bahwa itu perintah dari Allah, mimpinya itu kan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita berdoa saat itu maka insya Allah akan dijabahi. Tempatnya di Arafah itu juga tempat yang mustajabah. Ini ada tempat yang mustajabah. Salah satu diantaranya di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian di Multazam, kemudian di Raudhah, itu tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian yang terkait dengan waktunya itu malam Jumat. Malam Jumat ini waktu yang paling baik untuk berdoa. Kemudian ada satu lagi seperti yang saya sampaikan Rabu yang lalu, malam pertama bulan Rajab. Ya, malam pertama bulan Rajab itu mustajabah, tidak akan ditolak. Kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha itu doa yang tidak tertolak. Kemudian ada doa lagi karena kondisi, bukan karena waktu. Kalau karena waktu itu artinya waktunya kan bisa ditunggu. Tapi kalau karena kondisi, ini kondisi tidak bisa ditunggu, tiba-tiba ada begitu saja. Yang pertama, doa ketika perang berkecamuk. Pada saat perang, dua pasukan saling beradu senjata, saat itu doa ini akan mustajabah. Kalau kita mau berdoa saat itu, doanya sangat mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah. Ya.
Kemudian yang kedua, doa ketika ayam berkokok. Ya. Namun ini tidak semua waktu ayam berkokok itu akan dikabulkan oleh Allah. Banyak ulama yang sepakat bahwa saat ayam berkokok ini kalau malam hari, ayam ini berkokoknya itu mesti waktunya tidak meleset, sekitar jam itu sebelum subuh. Jadi sebenarnya ayam itu berkokok membangunkan kita. Ya, Allah itu senang dengan ayam, makanya ayam jantan maksudnya. Makanya kita disunahkan untuk memelihara itu. Memelihara ayam jantan karena kokokannya ayam ini tidak akan meleset. Jamnya itu tidak akan meleset. Kemudian menurut sebagian riwayat ayam itu bisa melihat malaikat. Jadi kalau ada ayam berkokok saat itu malaikat sedang ada di sekitar kita. Kita berharap dengan kita berdoa malaikat itu bisa mengamini. Ya. Kemudian karena situasi saat itu situasi hujan itu kan malaikat rahmat sedang ada di sekitar kita membawa rahmat, membawa hujan. Hujan itu kan rahmat. Pokoknya tidak berlebihan, tidak badai. Hujan itu sebuah rahmat. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Ada yang berpendapat saat kita kehujanan atau berhujan-hujanan itu berdoa akan sangat mustajabah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Doa yang kita panjatkan ini mengapa kok mustajabah? Karena saat itu pintu langit sedang dibuka. Salah satu sebabnya pintu langit sedang dibuka. Atau kalau pintu langit sedang tidak dibuka, berarti saat itu ada malaikat di sekitar kita. Makanya dianjurkan doa itu kita panjatkan. Jadi doa itu kapan saja boleh, baik, akan lebih mandi, akan lebih mustajab, akan lebih mudah dijawab oleh Allah kalau doa itu kita panjatkan pada waktu-waktu atau kondisi-kondisi yang ada dalam hadis ini disebutkan. Terus kemudian ada istilah doa itu tidak ditolak, maksudnya bukan berarti dijawab secara langsung kontan, bukan. Allah akan menjawab sampai waktu yang tepat. Kita nggak tahu kapan waktu yang tepat doa kita dikabulkan. Allah itu lebih tahu, karena Allah itu lebih tahu skenario buat kita. Jadi kita silakan berupaya, berusaha untuk menjadikan kondisi kita yang terbaik, tapi Allah itu punya skenario yang lebih baik lagi daripada angan-angan kita. Kita punya keinginan seperti ini, Allah punya skenario. Mungkin keinginan kita itu justru tidak baik bagi kita. Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian doa itu kadang-kadang kita rasakan kok tidak terkabul juga. Bukan berarti Allah belum menjawab. Bisa jadi Allah akan menjawabnya. Ya, nunggu sampai kita layak. Kalau ada seseorang yang mendoakan orang lain, kita lihat orang lain yang didoakan kok tidak terima. Karena kondisinya orang yang kita doakan nggak mungkin untuk menerima doa kita. Contohnya, orang yang kita doakan masuk surga, ternyata orang itu non-muslim. Ini tidak bisa. Jadi tidak. Kemudian kita yang berdoa, kalau kita banyak dosa, kita banyak meninggalkan Allah, kita banyak menjauhi Allah, apa yang sudah diperintahkan banyak kita langgar, apa yang sudah dilarang juga banyak yang diterjang, maka niscaya ini salah satu bentuk doa kita tidak terkabul. Banyak hal-hal yang membuat doa kita tidak terkabul. Mungkin pada kesempatan yang lain akan saya sampaikan sebab-sebab mengapa doa kita tidak terkabul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita yang hadir saat ini diberi Allah umur yang panjang, rezeki yang melimpah, kemudian kita dijauhkan dari fitnah, kita dijauhkan dari bala musibah. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada mereka, keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang saat ini sudah meninggal dunia, menerima amal ibadah mereka. Semoga dengan silaturahim ini kita semakin dipererat, semakin dijauhkan dari fitnah,
Semoga apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah, semoga kita diberi kemudahan, dan yang terpenting semoga kita dijadikan oleh Allah umat Rasulullah yang husnul khotimah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.